Kalian sadar gak sih sama gelagatnya si Dinda? Kelihatan doang gitu. Hah? Emang iya? Kata mah biasa aja sih. Ih, kelihatan beda banget, Jin. Gak kayak biasanya. Lagi banyak pikiran kali. Dia kan emang suka diam begitu. Ya akhir dia emang suka diem gak jelas. Udah yuk, kita jajan daging yuk. Buat apa aku susah? Buang-buang waktu demi hal dunia ini. Contohnya seperti kamu, Dinda. Buat apa kamu kuliah, saya tanya? Buang-buang waktu dengan hal yang tak berguna. Jangan terlalu mementingkan dunia, Dinda. Dia capek yang hidupnya hanya melayani suami saja. Bener juga. Buat apa aku capek-capek ngejar hal dunia kayak gini? Aku nyesel dengerin saran ibu. Dinda, ibu udah masak tuh. Makan yuk. Enggak bu, Dinda malam ini ikut acara pondok. Makan bareng di pondok Abah Malik bareng santri-santri yang lain. Loh, acara apa, Nak? Ibu makan sendiri dong. Kamu gak kasihan sama ibu? Ibu gak perlu tahu. Dinda bilang ke ibu pun ibu gak peduli kan? Udah ya bu, Dinda mau sendiri dulu.
sumpah Del, yang kata kamu kemarin si Dinda aneh itu ternyata beneran anjir. Gimana? Ada kabar kan tentang si Dinda? Aku dapat kabar dari Sinta, anak biologi. Kalian pada tahu kan? Tadi waktu sholat di masjid, katanya sholatnya tuh aneh banget, jir, sumpah. Aneh gimana maksudnya? Gerakannya tuh beda dari kita, cepat, tapi beberapa kali gitu. Ngerti gak sih? Waktu itu kita pernah nonton orang yang sholatnya tuh aneh, ingat gak? Oh iya, inget-inget. Serem lah kalau kayak gitu. Iya kan? Beneran aneh. Ya kenapa sih? Bima kayaknya ada yang gak beres gak sih? Kayaknya aku harus nanya deh ke orang tuanya. Iya kayaknya deh, Mar. Coba kamu telepon ibunya. Kamu punya nomornya kan kalau nggak salah? Gimana kalau emang si Dinda udah diskusi sama ibunya soal ini? Terus, masalah ginian enaknya langsung datang ke rumahnya nggak sih? Tapi kan kita nggak tahu rumahnya di mana. Iya juga sih. Ya udah coba telepon dulu aja. Assalamualaikum Ibu, maaf mengganggu waktunya. Apa benar ini dengan nomornya ibunya Dinda? Waalaikumsalam. Iya, Neng. Ini ibunya Dinda. Ini siapa ya? Ini temennya Dinda, Bu, Maria. Oh iya, Maria. Ibu ingat. Kenapa, Neng? Ibu, Dinda selama 3 hari ini tidak masuk dan katanya mau keluar juga. Maaf, Maria lancang menanyakan hal ini karena Maria temennya Dinda juga. Dan Maria cukup khawatir dengan keadaannya sekarang. Apakah Ibu mengetahui tentang hal ini? Astagfirullah, anak itu ya Allah. Neng, Ibu nggak tahu apa-apa. Dan Dinda pun memang belum pulang-pulang selama 3 hari. Terakhir kemarin pergi ke tempat dia sering ngaji. Astagfirullah, sebelumnya ada masalah dengan Dinda, Bu? Dinda akhir-akhir ini emang aneh, Neng. Tapi Ibu curiga dengan satu hal yang belum bisa Ibu ceritain. Terima kasih ya, Neng. Sebelumnya udah kabarin Ibu. Ya, Ibu sama-sama. Maria ikut khawatir. Makasih ya, Neng. Nanti Ibu cari Dinda buat tanyain hal itu. Nanti tolong kabarin Ibu ya kalau ada hal-hal aneh lagi. Baik, Bu. Nanti saling kasih kabar aja ya. Dinda, kamu baru pulang, Nak. Tadi Maria telepon, katanya kamu udah 3 hari kan? Iya. Kenapa? Ada masalah? Aku mau ngundurin diri, Bu, dari kampus. Kuliah itu sia-sia, cuma ngejar dunia doang. Kamu ngomong apa, Nak? Jangan bilang kamu ikut-ikutan aliran aneh lagi. Ini bukan aliran aneh, Bu. Abah Malik nuntun Dinda ke jalan yang benar. Jalan yang dulu selalu ayah sebut, tapi yang selalu ibu larang. Dinda, ayahku itu tersesat. Kamu tahu kenapa dulu ibu selalu narik kamu dari kamar? Setiap kali ayahmu ngurung kamu buat zikir berjam-jam sampai kamu pingsan. Karena itu bukan agama, Dinda. Itu kegilaan. Ayahmu meninggal dalam keadaan tidak tenang karena pikirannya dirusak oleh orang-orang seperti Abah Malik itu. Ibu yang gak tenang. Ayah bilang ibu itu penghalang Cira masuk surga. Ayah benar. Ibu selalu mikirin uang, mikirin kuliah, mikirin dunia. Dinda gak mau masuk neraka gara-gara ngikutin hidup ibu yang sekuler.
bakal terusin perjuangan ayah. Dinda gak akan dengerin ibu. Ini salah ibu. Dulu ayahnya juga begitu. Makanya Dinda trauma sejak kecil. Jiwanya rapuh. Jadi Dinda gampang dicuci otak. Ibu takut banget, karena dulu juga sempat terjadi sama kayak ayahnya. Dulu Dinda disuruh sama ayahnya buat mondok di pondok tersebut. Tapi karena ayahnya udah meninggal, Dinda nggak ngelakuin itu karena harus nemenin ibu di rumah. Tapi Dinda kekeh tetap mau ngaji dan bolak-balik ke sana karena wasiat ayahnya. Padahal ibu udah ngelarang, Neng. Karena itu, ayahnya pun waktu itu beribadahnya sangat aneh dan tidak wajar. Mau ibu laporin soal pondok itu, tapi ibu belum ada bukti dan takut juga, Neng. Tante, kita harus selamatin Dinda. Otaknya udah tercuci. Kita harus bawa Dinda ke psikiater buat berobat. Saya gak sengaja kemarin Neng nganterin makanan ke sana dan saya lihat mereka lagi berjamaah gitu Neng, lagi gak tau ngapain. Saya juga kemarin Neng videoin diem-diem kayak gini
Karena memang ibadah itu aneh banget kemarin tuh. Karena saya takut, saya langsung pergi aja. Makasih ya, Pak. Sumpah sih Mar, aku gak nyangka banget bisa dengar kejadian yang kayak gitu langsung. Yang biasanya kita denger di sosmed doang. Iya banget lagi. Sama Jir, apalagi si Dinda, teman deket kita yang sering main sama kita. Ya walaupun kita nggak deket-deket amat sih sama dia. Jadi hal apa yang mau kita lakuin, Mat? Jujur aku takut banget. Gimana kalau kita susul si Dinda ke pondoknya, terus kita bilang kalau ibunya lagi sakit, tapi amit-amit semoga nggak kejadian sih. Bagus tuh. Kita coba nanti sore yuk. Betul sih, abis itu kita langsung bawa ke psikiater deh. Betul sih. Ini maksudnya apaan sih? Ibu sekongkol sama mereka? Ibu kenapa sih? Sud, Din, itu ibu kamu. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Dinda, kayaknya kamu udah gak beres deh. Gak beres gimana? Kalian kali yang gak beres. Kalian terhasut kan sama omongan ibu aku? Dasar, aku gak mau ya ikut kalian yang ujungnya masuk neraka. Sumpah sih Din, kamu harus dari bawa ke psikiater. Din, yuk kita ikhtiar, ada apa dengan kamu? Kamu udah terlalu jauh, nak. Ibu nggak mau kehilangan anak ibu satu-satunya. Ibu kenapa sih? Dina seperti ini karena Dina mau kayak ayah. Ayah ngajak Dina ke jalan yang benar. Dina mau ikut ayah masuk surga. Ibu jangan coba halangin Dina dengan bawa Dina ke sini ya. Maksud ibu apa bilang ke teman Dina kayak gini? Kalian kenapa sih? Kalian mau bawa aku ke jalan ke neraka? Nggak mau. Ayo, Dina. Ibu, Papa Dinda, Dinda mau ibadah, Dinda mau ikut ayah ke surga. Gimana keadaan anak saya, dok? Fisik Dinda sudah membaik setelah diinfus, tapi secara psikologis Dinda mengalami apa yang kami sebut religious trauma syndrome. Dikombinasikan dengan manipulatif psikologis kelompok atau pencucian otak, jadi pola yang ditanamkan oleh almarhum ayahnya dulu aktif kembali karena manipulatif Abah Malik yang sempat kalian bahas tadi. Tapi Dinda bisa sembuh kan dok?
Bisa, tapi butuh waktu dan terapi berkala untuk mengembalikan pikiran rasionalnya. Beruntung teman-temannya cepat bertindak dan ibunya sangat suportif. Untuk sekarang, ibu boleh menjenguk ke dalam dan saya izin permisi dahulu ya. Dasar anak durhaka, kamu lahir tidak ada gunanya. Saya sudah susah payah untuk kamu pulang ke surga, tapi kamu memilih ibumu yang musyrik itu. Pergi kamu, semoga kamu bisa ikut dengan ibumu ke neraka. Enggak, aku gak mau masuk neraka. Enggak, pergi kamu, pergi. Nak, istighfar nak. Ibu di sini sayang. Istighfar. Bu, maafin Dinda. Dinda kangen ayah. Dinda pikir dengan ikut Abah Malik, Dinda bisa nembus kesalahan karena gak bisa selamatin ayah dulu. Dinda salah ya, Bu. Dinda juga takut, Bu. Setiap malam setelah ayah meninggal, Dinda terus mimpiin ayah. Di sana ayah bilang, kalau mau masuk surga, Dinda harus ikut pembelajaran bersama Abah Malik. Abah Malik pun terus bilang, kalau mau ayah tenang di sana, Dinda harus terus ibadah dan ikutin apa yang Abah Malik bilang. Enggak nak, kamu nggak salah. Kamu cuma rindu. Sekarang kita sama-sama sama ya. Ada ibu, ada teman-teman kamu juga. Kita mulai lagi dari awal. Alhamdulillah nak, sekarang Dinda udah kembali ke pelukan ibu. Dan untuk sekarang ibu akan merawatnya di sini dulu, karena kalau pulang takutnya Dinda terbayang lagi soal ayahnya. Terima kasih banyak ya semuanya karena berkat kalian. Karena kalau tanpa kalian ibu nggak tahu harus bagaimana. Sama-sama Ibu, alhamdulillah kita juga senang kalau Dinda bisa sembuh. Ya betul, semoga Dinda juga bisa sembuh total dan bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Ibu juga harus bisa jaga kesehatan dan terus berkabar dengan kita ya, Bu. Dan alhamdulillah yang dikenal Abah Malik ini sudah diamankan petugas karena warga yang menggerbeknya, Pak. Alhamdulillah kalau kayak itu. Aliran-aliran seperti ini memang mengincar mahasiswi-mahasiswi seperti kalian ini. Cukup ya, jangan ada lagi korban-korban selanjutnya. Kalian tetap harus hati-hati. Walaupun saya dosen baru di sini, sudah menjadi tanggung jawab saya untuk memastikan kalian semua baik-baik aja. Bukan hanya Dinda, tetapi kalian semua. Why
setan yang bersembunyi di antara makna dan tak mempan diusir dengan ruqyah, merasuki bangunan kepala dan mengendap hingga jadi lumrah. Ruang hayal yang telah